Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Ahmadineja. Di sini saya akan ngasih soal sistem otot, yaitu nomor 1, apa itu otot? Jelaskan dengan detail. Yang kedua, jelaskan apa itu sistem otot. Jelaskan fungsi dari sistem otot. Yang ketiga, otot secara fisiologi. Jelaskan secara detail apa itu massa otot. Kenapa? Yang kelima, kenapa dikatakan massa otot? Yang keenam, otot membutuhkan oksigen. Jelaskan. Yang ketujuh, jelaskan secara detail mekanisme cara kerja otot. Yang ke-8, jelaskan proses oksigen disalurkan ke otot. Yang ke-9, jelaskan kontraksi otot secara detail dan lengkap. Yang ke-10, jelaskan proses melepas asam laktat yang menumpuk dalam tubuh. Yang ke-11, latihan eksplosif otot secara fisiologis. Yang ke-12, jelaskan secara detail hierarki struktur otot, mulai dari tingkat makroskosis hingga mikroskopis. Yang ke-13, apa perbedaan antara filamen tebal dan filamen tipis dalam sarkomer. Yang keempat, gambarkan struktur fungsi retikulum sarkoplasma atau SR dalam serat otot. Bagaimana SR berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi otot. Yang ke-15, jelaskan peran jaringan ikat, episium, perisium, dan adomisium dalam struktur otot. Yang ke-16, apa perbedaan utama antara rangka otot polos dan jantung dilihat dari struktur mikroskopisnya. Yang ke-17, jelaskan proses mekanisme kontraksi otot. Yang ke-18, jelaskan jenis kontraksi otot pada manusia. Yang ke-19, jelaskan sumber energi untuk kontraksi otot. Yang ke-20, apa yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi. Yang ke-21, perbedaan kontraksi isometrik dan isotonik. Yang ke-22, bagaimana kontraksi otot mempengaruhi gerakan. Yang ketiga, apakah otot bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf. Yang keempat, apa saja faktor mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Yang ke-25, apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen. Yang ke-26, bagaimana oksigen dilepaskan dari darah ke otot. Yang ke-27, apa yang terjadi pada oksigen di dalam otot. Yang ke-28, oksigen sampai ke otot melalui darah. Jelaskan secara detail. Yang ke-29, kenapa harus stretching dulu sebelum latihan, dan kenapa harus cooling down setelah latihan. Jelaskan secara fisiologi. Yang ke-30, jelaskan bagaimana kelelahan otot terjadi pada tingkat fisiologis, faktor-faktor apa yang berkontribusi pada kelemahan otot, dan bagaimana kelelahan otot dapat diatasi. Yang ke-31, kenapa otot perlu dilatih. Jelaskan secara fisiologi dan fisiologi olahraga. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, otot adalah jaringan tubuh yang mampu berkontraksi dan reaksi memungkinkan gerakan tubuh. Otot merupakan jaringan lunak terdiri dari sel-sel khusus yang disebut serat otot. Fungsi utama otot adalah untuk menghasilkan gerakan baik secara sadar maupun tidak sadar. Jaringan tubuh. Otot adalah salah satu jaringan tubuh yang terpenting bersama jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Kontraksi dan relaksi. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, mengerut, dan relaksi memanjang. Kontraksi otot menghasilkan gerakan, sedangkan reaksi kemungkinan otot untuk kembali ke posisi semula. Jenis otot. Ada 3 jenis otot utama, yaitu otot nurik atau otot rangka. Otot ini menempel pada tulang, bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang sadar. Yang kedua, otot polos. Otot ini ditemukan di dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan kandung kemih, dan bertanggung jawab atas gerakan yang tidak sadar. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot ini hanya ditemukan di jantung dan bertanggung jawab atas kontraksi jantung yang menyebabkan denyut jantung.
Fungsi menghasilkan gerakan. Otot juga berperan sebagai menjaga postur tubuh, menstabilkan sendi, dan menghasilkan panas tubuh. Yang kedua, sistem otot adalah kumpulan jaringan otot di dalam tubuh yang memungkinkan gerakan, menjaga postur, dan membantu berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Otot bertanggung jawab untuk hampir semua gerakan yang dilakukan tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Fungsi sistem otot. Gerakan tubuh. Otot memungkinkan tubuh untuk bergerak, berjalan, berlari, dan melakukan berbagai aktivitas. Menjaga postur tubuh membantu menjaga tubuh yang tegak dan stabil. Menjaga keseimbangan. Otot-otot ini, yaitu otot punggung, perut, dan panggul, membantu menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, pernapasan. Otot membantu proses pernapasan dengan mengontrol pergerakan tulang rusuk dan diafragma. Yang kelima, pencernaan. Otot membantu proses pencernaan dalam penggerakan makanan disalurkan pencernaan. Peredaran darah. Otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terus melindungi organ. Otot membantu melindungi organ-organ tubuh dari cedera, yaitu mengatur suhu tubuh. Otot berkontraksi untuk menghasilkan panas dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang terakhir, berbagai fungsi lainnya. Otot juga berperan dalam proses melahirkan, penglihatan, dan berbagai fungsi penting lainnya. Soal ketiga, secara fisiologis, otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, menghasilkan gerakan, menjaga postur tubuh. Kontraksi otot melibatkan interaksi protein, aktin, dan miosis dalam serat otot, dipicu dengan rangsangan saraf yang menyebabkan pelepasan ion kalsium. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari fisiologis. Kontraksi otot, interaksi aktin dan miosis. Serat otot mengandung protein aktin dan miosis yang tersusun dalam unit yang disebut sarkomer. Ketika kontraksi terjadi, miosis berjalan di sepanjang aktin menariknya dan menyebabkan pemendangan sarkomer sehingga otot berkontraksi, yaitu ada pelepasan ion kalsium. Rangsangan saraf pada ion motorik menyebabkan pelepasan neurotransmitter yang memicu potensial aksi di serat otot. Potensial aksi ini menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma yang mengaktifkan interaksi antara aktin miosis. Peran energi. Kontraksi otot membutuhkan energi yang diperoleh untuk memecahkan ATP atau addition trifosfat. Jenis otot. Otot rangka. Pengendalian penggerakan sukarela tubuh melekat pada tulang dan menyebabkan gerakan. Itu otot jantung, mengontrol kontraksi jantung di bawah kendali sistem saraf otonom. Yang kedua, otot polos, mengontrol kontraksi organ dalam seperti usus dan pembuluh darah di bawah kendali sistem saraf otonom. Fungsi otot, gerakan. Otot memungkinkan pergerakan tubuh dari aktivitas sehari-hari hingga gerakan yang lebih kompleks. Postur tubuh. Otot rangka membantu menjaga postur tubuh dan keseimbangan, yaitu metabolisme dan energi. Otot juga berperan sebagai metabolisme dan penyimpanan energi. Produksi panas. Kontraksi panas menghasilkan panas yang membantu menjaga suhu tubuh. Mekanisme relasi otot. Setelah kontraksi, ion kalsium dipomp kembali ke retikulum sarkoplasma, menyebabkan interaksi aktin dan miosis berhenti, dan otot kembali ke keadaan relaksi. Massa otot adalah yang keempat, massa otot. Massa otot adalah jaringan otot di dalam tubuh yang berperan penting dalam menjaga postur tubuh, pergerakan, keseimbangan, dan kekuatan dan fungsi organ tubuh. Ada tiga jenis otot dalam tubuh, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot rumit. Elaborasi. Peran otot memiliki peran
vital dalam tubuh, mulai membantu pergerakan dalam postur tubuh, menjaga keseimbangan, hingga mendukung fungsi berbagai organ. Jenis otot yaitu ada otot polos terletak pada organ dalam sistem pencernaan dan pernapasan. Otot jantung yaitu menyusun organ jantung. Yang ketiga, otot rangka atau otot lorik, terhubung dengan tulang, memungkinkan pergerakan tubuh. Pentingnya massa otot. Massa otot yang cukup penting untuk kesehatan karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh, membantu tubuh merespons stres, cedera, dan penyakit, serta meningkatkan energi untuk beraktivitas. Meningkatkan massa otot, Anda dapat melakukan pelatihan kekuatan stretching training dan menjaga pola makan dengan sehat dengan cukup protein, karbohidrat, dan lemak. Istilah massa otot digunakan karena otot merupakan jaringan yang paling besar dan massa otot merujuk pada jumlah total jaringan otot dalam tubuh. Otot memiliki peran penting dalam pergerakan, kekuatan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga jumlahnya atau massa otot menjadi indikator penting untuk kesehatan dan kebugaran. Otot sebagai jaringan utama. Otot adalah jaringan utama yang menggerakkan tubuh, menjaga postur tubuh, keseimbangan, dan gerakan. Massa otot sebagai indikator kesehatan. Jumlah otot dalam tubuh atau massa otot dapat menunjukkan tingkat kebugaran dan kesehatan seseorang sendiri. Peran otot dalam tubuh. Otot tidak hanya berperan dalam pergerakan, tetapi juga menjaga kekuatan, mendukung fungsi organ, dan membakar kalori. Massa otot yang optimal. Memiliki massa otot yang optimal penting untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Pengaruh usia pada massa otot. Massa otot dapat berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Dapat disebabkan penurunan kekuatan dan keseimbangan, sehingga penting untuk menjaga massa otot melalui olahraga dan pola makan yang sehat. Secara sederhana, massa otot adalah istilah menggambarkan jumlah jaringan otot dalam tubuh yang penting untuk berbagai fungsi tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Yang keenam, otot membutuhkan oksigen untuk dapat berfungsi dengan baik. Oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi atau ATP yang dibutuhkan untuk otot berkontraksi. Oksigen yang membantu membuang limbah metabolisme dari otot seperti asam laktat. Yaitu ada oksigen untuk energi. Otot menggunakan oksigen dalam proses respirasi aerobik untuk memecah glukose atau gula dan menghasilkan ATP. ATP adalah bentuk energi yang langsung digunakan oleh otot untuk melakukan kontraksi. Oksigen untuk menghilangkan limbah. Selama aktivitas otot, berbagai limbah metabolisme termasuk asam laktat akan dihasilkan. Oksigen membantu proses pembuangan limbah ini sehingga otot dapat terus berfungsi dengan baik. Oksigen dalam aerobik. Saat melakukan olahraga aerobik, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk memenuhi kebutuhan otot yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan detak jantung dan pernapasan. Yang ketujuh, ada mekanisme kerja otot. Melibatkan serangkaian proses fisiologis untuk memungkinkan kontraksi dengan relaksasi otot untuk menghasilkan gerakan. Otot bekerja dengan cara berkontraksi saat menerima rangsangan dari sistem saraf, kemudian berelaksasi saat rangsangan itu berhenti. Mekanisme kontraksi otot. Rangsangan dari saraf. Otot menerima sinyal itu rangsangan dari neuromotorik yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Yang kedua, pelepasan asetilkolin. Neuron motorik melepaskan asetilkolin, sebuah neurotransmitter di dalam sinaps. Yang ketiga, depolarisasi sarkolema. Asetilkolin berikat dengan reseptor pada membran sel otot atau sarkom, menyebabkan depolarasi dan perubahan penempatan membran sehingga ion narun masuk
dan ion kalium keluar. Yang keempat, pelepasan kalsium. Depolarisasi sarkolema menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Interaksi aktin dan miosin. Ion kalsium berikat dengan troponin, sebuah protein pada filamen aktin, sehingga filamen dapat berikat kepada filamen dan membentuk jembatan silang. Kontraksi. Miosin menarik filamen ke dalam, menyebabkan serat otot memendok dan berkontraksi. Yang ketujuh, energi. Kontraksi membutuhkan energi yang berasal dari ATP atau adenyl trifosfat. Mekanisme reaksi otot. Pelepasan ion kalsium. Ketika rangsangan dari saraf berhenti, ion kalsium kembali di retikulum sarkoplasma. Yang kedua, lepaskan aktin dan miosin. Troponin kehilangan ikatan dengan ion kalsium sehingga filamen aktin dan miosin terlepas. Yang ketiga, otot kembali memanjang. Otot kembali memanjang dengan relaksasi jenis kontraksi otot. Kontraksi isotonik. Otot memendek dan menarik beban, contoh mengangkat benda. Kontraksi isometrik. Otot memegang tetapi tidak memendek memaju, contoh menahan beban. Yang kelima, kontraksi eksentrik. Otot memanjang dengan berkontraksi, contoh menurunkan beban secara perlahan. Jenis otot fluid atau rangka. Otot yang melekat pada tubuh yang bisa dikontrol secara sadar. Yang kedua, otot polos. Otot yang tidak bisa dikontrol secara sadar terdapat pada organ dalam seperti saluran cerna. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot yang tidak bisa dikontrol secara sadar terdapat pada jantung. Fungsi otot. Gerakan. Kontraksi otot menyebabkan tulang bergerak. Yang kedua, postur dan keseimbangan tubuh. Otot menjaga postur tubuh dan keseimbangan. Stabilitas. Otot membantu menjaga stabilitas tubuh dan melindungi organ dalam. Terakhir, produksi panas. Kontraksi otot menghasilkan panas. Soal ke-8, proses penyaluran oksigen ke otot melibatkan beberapa tahap pertama, yaitu inspirasi, transportasi oksigen melalui darah, dan difusi oksigen ke jaringan otot. Oksigen yang dihirup masuk ke paru-paru, kemudian diserap oleh sel darah merah, dibawa melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, termasuk otot. Di otot, oksigen melalui difungsikan ke dalam sel otot untuk digunakan dalam proses metabolisme. Berikut penjelasan secara rinci. Inspirasi atau menarik napas. Saat menarik napas, otot pernapasan seperti diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada membesar, menciptakan tekanan negatif yang menarik udara masuk ke dalam paru-paru. Udara yang masuk ke dalam mengandung oksigen, kemudian mengisi alveoli atau kantong-kantong kecil di paru-paru. Transportasi oksigen. Di alveoli, oksigen dari udara dipindahkan ke dalam darah melalui proses difusi. Sel darah merah yang mengandung hemoglobin mengikat oksigen. Darah yang kaya oksigen kemudian dipompa jantung, dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang ketiga, fusi oksigen dengan jaringan oksigen. Saat darah mengalir ke jaringan otot, oksigen terikat pada hemoglobin dilepaskan. Kemudian oksigen difusikan ke darah dalam sel tubuh, sel otot. Di dalam sel otot, oksigen digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi seperti pembentuk ATP. Proses ini memastikan bahwa otot memiliki asupan oksigen yang cukup untuk melakukan kontraksi dan berfungsi dengan baik. Yang ke-9, kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal di dalam sel-sel asetylokoin
memperespon sinyal yang menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium pada otot mengaktifkan kerja dan senyawa aktin miosin. Proses melepaskan asam dan miosin. Yang ke-10, proses melepaskan asam laktat yang menumpuk dalam tubuh melibatkan beberapa mekanisme utama. Pertama, untuk olahraga menghasilkan energi melalui glikosis anaerob yang menghasilkan asam laktat sebagai produksi sampingan. Asam laktat kemudian dapat digunakan kembali oleh tubuh, terutama oleh hati yang menggunakan glukosa melalui proses yang disebut glukosa atau diubah, yaitu yang ke-12. Struktur otot memiliki hierarki yang memulai dari tingkat molekuler hingga tingkat organ. Pada tingkat molekuler terdapat protein aktin miosin yang membentuk filamen. Filamen ini kemudian membentuk sarkomer, unit fungsional dalam kontraksi otot, yang menyusun miofibril. Miofibril pada gilirannya membentuk serat otot. Serat otot ini berkumpul menjadi fasikel yang kemudian dikelilingi oleh jaringan ikat membentuk otot rangka. 1. Tingkat molekuler. Aktin dan miosin, protein ini kontraksi utama pada otot, membentuk filamen tipis aktin dan filamen tebal miosin. Yang kedua, tingkat mikroskopis. Sarkomer, unit fungsional pada kontraksi otot dibatasi oleh garis Z, terdiri dari susunan aktin dan miosin yang teratur. Miofibril, kumpulan sarkomer yang tersejajar membentuk struktur lebih besar di dalam serat otot. Yang ketiga, tingkat sel serat otot. Serat otot yang sangat panjang, silindris, yang mengandung banyak inti sel. Sarkolema, membran sel otot yang melapisi seluruh serat otot. Itu yang ke-13. Perbedaan utama antara filamen tebal dan tipis dalam sarkomer terletak pada protein penyusunnya. Fungsinya, kontraksi otot di filamen terdiri dari miosin, sedangkan filamen tipis terdiri dari aktin dan stereofonin. Terus yang ke-14, retikulum sarkoplasma atau SR adalah jaringan membran internal yang otot yang berperan penting dalam kontraksi dan relaksasi otot. Yang ke-15, jaringan ikat memainkan peran penting dalam struktur fungsi otot dan memberikan dukungan perlindungan dan jalur bagi pembuluh darah dan saraf. Yang ke-16, perbedaan utama struktur mikroskopis antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung adalah adanya garis steril pada otot rangka jantung, sementara otot polos tidak memiliki sinapsis. Yang ke-17, perbedaan utama struktur mikroskopis antara otot rangka, otot polos, dan jantung adanya garis-garis series dan otot rangka jantung, sementara otot polos tidak memiliki striasi. Yang ke-18, kontraksi otot pada manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, isometrik dan isotonik. Kontraksi isometrik tanpa perubahan panjang otot, sedangkan isotonik melibatkan perubahan panjang otot yang gerakan. 19. Sumber energi utama untuk kontraksi otot adalah adenosis triofosfat. Ke-20, jika kontraksi tidak terjadi, maka akan terjadi atrofi otot, yaitu penurunan ukuran kekuatan otot. Otot akan mengecil dan melemah. Tubuh tidak akan menganggap sebagai kebutuhan. Yang ke-21, perbedaan utama antara kontraksi isometrik dan isotonik terletak pada perubahan panjang otot selama kontraksi. Yang ke-22, kontraksi otot adalah mekanisme utama untuk menyebabkan gerakan pada tubuh manusia. Kedua-tiga, secara umum otot tidak bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf, terutama untuk otot rangka yang bertanggung jawab atas gerakan sukarela, namun ada pengecualian untuk otot polos dan otot jantung yang dapat berkontraksi secara otomatis tanpa sinyal yang jelas. Yang ke-24,
Kekuatan kontraksi otot dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi ukuran jenis serat otot, jumlah motor unit, dan kondisi metabolisme. Yang ke-25, jika otot kekurangan oksigen atau hipoksia, otot akan kesulitan menghasilkan energi yang cukup beraktivitas. Oksigen dilepaskan dari darah ke otot melalui proses difusi jaringan kapiler. Yang ke-27, oksigen di dalam otot digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler yang disebut respirasi aerob. Yang ke-28, oksigen sampai ke otot melalui aliran darah. Oksigen yang dihirup paru-paru akan diangkut oleh sel darah merah yang kemudian dikontribusi ke seluruh tubuh memasukkan otot melalui sistem peredaran darah. Yang ke-29, stretching sebelum latihan, pemanasan, dan cooling down setelah latihan penting secara fisiologis untuk meningkatkan fleksibel otot, mencegah cedera, membantu pemulihan. Yang ke-30, kelelahan otot pada tingkat sosiologis merujuk kepada kelelahan terjadi akibat interaksi sosial dan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi fisiologis otot secara langsung maupun tidak langsung secara melalui fisiologis. Yaitu ada faktor-faktor kontribusi pada kelelahan otot pada tingkat sosiologis meliputi stres dan tekanan pekerjaan. Lingkungan kerja yang stres, beban kerja berat, dan tuntutan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan hormon stres seperti kortisol yang dapat mempengaruhi kerja otot. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja. Kebisingan, suhu, kepercayaan, dan ergonomi yang buruk dapat menyebabkan kelelahan otot karena otot hasil bekerja lebih keras untuk mengatasi kondisi tersebut. Hubungan sosial di tempat kerja. Yang ketiga, hubungan interpersonal yang negatif seperti konflik persaingan dan isolasi dapat meningkatkan stres dan kelelahan otot. Monotoni pekerjaan yang menontonkan repetitif dapat menyebabkan kelelahan otot karena otot harus melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus. Terus ada gangguan kesehatan mental. Stres, depresi, dan kecemasan dapat menyebabkan kelelahan otot karena otot harus bekerja lebih keras untuk mengatasi dampak fisiologis tersebut. Cara mengatasi kelelahan otot pada tingkat sosiologis. Cara mengelola stres. Teknik relaksasi, meditasi, dan yoga, olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kinerja otot. Memperbaiki lingkungan kerja. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan pada kerja dapat mengurangi kelelahan otot. Yang ke-31, otot perlu dilatih karena latihan dapat meningkatkan kekuatan daya tahan dan performa otot. Dari sudut pandang fisiologis, latihan otot menyebabkan perubahan dan struktur dan fungsi sel otot seperti hipertrofi atau membesar dan meningkatkan jumlah myofibril. Terus fisiologi otot. Hipertrofi. Latihan yang teratur dapat menyebabkan otot membesar karena peningkatan ukuran sel serat otot atau hipertrofi. Ini terjadi karena peningkatan jumlah myofibril, protein kontraktil di dalam serat otot, meningkatkan kekuatan. Latihan kekuatan dapat meningkatkan jumlah ketegangan atau gaya maksimal yang dapat diberikan otot. Terus ada peningkatan daya tahan. Latihan daya tahan dapat meningkatkan kemampuan otot untuk melakukan kerja jangka waktu yang lebih lama. Terus ada perubahan biokimia. Lakukan juga dapat menyebabkan biokimia di dalam otot seperti meningkatkan jumlah mitokondria atau organel yang menghasilkan energi dan enzim yang terlibat dalam metabolisme energi. Fisiologi olahraga. Meningkatkan kinerja atletik. Latihan otot yang terstruktur dapat meningkatkan kekuatan daya tahan dan kecepatan otot yang pada gilirannya meningkatkan kinerja atletik.
Terus mencegah cedera. Otot yang kuat dapat membantu melindungi sendi dan tulang dari cedera saat melakukan aktivitas fisik. Peningkatan performa. Latihan yang teratur dapat menyebabkan adaptasi fisiologis yang signifikan pada sistem kardiovaskular, respirasi, metabolisme, energi, sistem muskuloskeletal, dan termoregulasi. Meningkatkan kesehatan. Latihan otot dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Simpulannya, latihan otot penting karena ada peningkatan kekuatan, daya tahan, dan performa otot yang berdampak positif pada kesehatan dan kinerja fisik. Setelah keseluruhan, memahami tentang fisiologi otot dan fisiologi olahraga membantu untuk merancang program latihan yang efektif dan meningkatkan performa atletik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.